Jepang mulai terdesak dalam peperangan Pasifik melawan sekutu karena kalah dalam berbagai pertempuran hingga garis pertahanan Jepang dapat ditembus oleh sekutu. Hal ini membuat Jenderal Hideki Tojo mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Honjitsu o motte taininshi Koni no Kuniaki Koiso Gasujin itashimasu. Rengogun no Atsuroka nona Yogosa Retakara desu. Nice idea. Banzai. Banjai. Hingga akhirnya Jepang berjanji untuk memerdekakan negara Indonesia. Dan untuk menepati janjinya, pada tanggal 1 Maret 1945 dibangunlah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Badan perundingan meliputi seorang kaicho atau ketua yang dijabat oleh Rajiman Widyodiningrat sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI. Dalam kerjanya, BPUPKI segera melangsungkan persidangan yang berlangsung dalam 2 tahap. Dalam sidang ini, ada beberapa tokoh yang berpidato dalam sidang tersebut yang mengusulkan konsep dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 29 Mei 1945. Pada tanggal ini saya akan mengemukakan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Selamat siang. Pada hari dan kesempatan ini saya akan mengemukakan 5 prinsip dasar negara yang akan dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Keluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pidato yang dikenal dengan lahirnya Pancasila. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini dan hari ini, saya akan mengusulkan 5 dasar negara yang akan dinamakan Dasar Negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom dan para pemuda mulai mendesak Insinyur Soekarno karena menganggap bahwa Jepang memberikan janji tersebut hanya sebagai tipu muslihat Jepang. Tapi mungkin Syahrir itu benar karena memang terdapat keganjilan dalam sikap Jepang. Tapi Bung, PPKI adalah badan buatan dari Jepang dan proklamasi kemerdekaan hanya omong kosong belaka dari Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Timur Laut Saigon, Vietnam. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, tibalah mereka di rumah Jenderal Terauchi. Atas nama Jepang, kami akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang dapat memerdekakan Indonesia? Itu tergantung di kinerja PPKI. Saya setuju. Kita harus segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, akan saya diskusikan. Arigatou gozaimasu. Hai, sayonara. Sayonara. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Come on, just admit your defeat. We can destroy your country even more than this. You underestimate my words? mendengar hal tersebut,
Jenderal Hideki Tojo meyakinkan Kuniaki Koiso bahwa ini sangat berbahaya jika Jepang tak mengakui kekalahannya. Hal ini membuat Kuniaki Koiso mempertimbangkan ulang keputusannya. First record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio BBC oleh London tentang kekalahan Jepang. Teman-teman, ada berita penting dari saluran BBC. Jepang menyerang melawan sekutu. Benarkah? Ya, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Setuju, kita jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini. Ya, betul. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyo Diningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda yang diwakili oleh Sultan Syahrir segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini secepat mungkin, karena Jepang telah kalah melawan sekutu. Apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut dari radio BBC. Berita tersebut tidak mungkin salah. Dengar Syahrir, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja, karena kita harus membahas hal ini pada rapat PPKI agar semua jelas. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 10 malam, para pemuda kembali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta. Pak, kami para pemuda menyatakan agar proses proklamasi Indonesia harus cepat-cepatnya dilaksanakan, karena kesempatan seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Iya Pak, lagi pula Jepang sudah dibom oleh Amerika Serikat. Godaplah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda malam itu sekitar pukul 12 mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Masih mau dimerdekakan oleh Jepang? Toh kita mampu. Saya akan tetap pada pendirian saya sendiri. Kami akan tetap segera mungkin untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya tergantung oleh PPKI buatan Jepang. Itu bukan jiwa pemuda. Ketetapan ketua, tolong kalian hargai. Kita memang harus merdeka tanpa bantuan PPKI. Hal ini tepat karena kekuasaan sedang kosong. Atas kesepakatan golongan pemuda, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan di Rengas Dengklok. Sodanko Singgi meminjam beberapa peralatan dari peta yang dijaga oleh Latif. Bolehkah aku meminjam peralatanmu? Untuk apa? Untuk kepentingan negara. Baiklah, Bung. Golongan muda menuju kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Mengapa aku harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bu, pemuda-pemuda ini akan membawa aku ke Rengas Dengklok. Apa, Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Kami akan membawa Anda dan keluarga Anda. Tetapi kita harus berangkat sekarang. Pagi hari, pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sodanko Subeno dan Afan. Mereka ditempatkan di rumah Ki Song yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Kalian jaga mereka, jangan sampai lolos. Baiklah, Bung, serahkan kepada kami. Ya betul, demi segera mungkin kemerdekaan Indonesia, kami akan lakukan apapun. Melihat tanda-tanda bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sekitar pukul 10 pagi bendera merah putih dikibarkan di halaman Kawedanan Rengas Dengklok.
Sementara itu, di Jakarta para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di Gedung Pejambon 2. Akan tetapi, Soekarno-Hatta tidak ada. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah di mana mereka sekarang dan akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka sampai di Jakarta. Anda bersumpah untuk itu? Ya, aku pasti akan selamatkan mereka. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Silakan Anda ikuti Yusuf Gunto untuk bertemu dengan Soekarno-Hatta. Baiklah. Hei nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, ayo. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 5:30 sore. Pemuda Indonesia, tolong serahkan Bung Karno dan Bung Hatta. Iya, Kak. Begini saja, saya menjamin nyawa ini bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum jam 12 siang. Baiklah, ucapanmu akan dipegang. Kemudian, rombongan menuju ke rumah Laksamana Maeda karena keselamatan mereka di sana terjamin. Sebelum memulai merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura. Mereka ditemani Laksamana Maeda, Shigetada Nishijima, dan Tomegoro Yoshizuma serta Miyoshi sebagai penerjemah. Yoshimura, bisakah Anda membantu kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Dekinai. Taskete, watashi tachi wa niu ni naritai. Hai, Indonesia no hitobito tasukete kudasai. 必ずしもインドネシアを解放することはできないからです。はい、日本は約束を果たしたので、インドネシアの人々を助けてください。日本が米国に降伏した場合、日本はインドネシアの政治的地位を変えることはできません。 Baiklah, kami akan berusaha sendiri. Hai, sayonara. Rombongan Soekarno segera kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Apakah kau bersedia untuk merumuskan kemerdekaan di rumahmu? Ya, saya bersedia, Bung. Di tempat itulah, pemimpin bangsa Indonesia berunding dan merumuskan naskah atau teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu berlangsung tanpa Laksamana Maeda, tetapi Miyoshi sebagai kepercayaan Nishimura bersama Soekarni, Wahidin Sudiro, Ki Hajar Dewantara, dan Burhanuddin Muhammadiyah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas proklamasi. Baiklah, kita mulai. Saya bertugas sebagai pencatat. Bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan proklamasi? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya mempunyai usulan pada paragraf 2, yaitu hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada pukul 4 dini hari, di tanggal 17 Agustus 1945, telah disepakati bahwa yang menandatangani hanya 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Sayuti Melik, silakan ketik naskah ini. Jagalah baik-baik. Baiklah, Bung. Untuk pengibaran bendera, saya menunjuk Trimurti. Setujukah Tri? Kalau boleh saya usul, sebaiknya pengerek dari kalangan prajurit, yaitu Latif dan Suhud. Ya, usulanmu diterima. Bagaimana Latif? Suhud, siap menjalankan tugas? Siap, Bung. Dia, bisakah kau memperbanyak teks proklamasi dan menyebarluaskan? Baik, Bung. Menjelang pukul 10 pagi, hampir semua tokoh pejuang telah hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Para pemuda yang telah menunggu sejak pagi hari sudah tidak sabar. Mereka mendesak Dr. Muwardi untuk mengingatkan Soekarno bahwa hari sudah siang. Pak Soekarno, hari sudah semakin siang. Kenapa pembacaan teks proklamasi tidak segera dilakukan? Bukankah lebih cepat lebih baik? Karena Hatta belum datang, maka pembacaan proklamasi akan dibacakan setelah Hatta datang. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar lagi mendengarkan teks proklamasi. Benar, Pak. Kita harus segera mungkin membacakan proklamasi. Bung Hatta datang. Hatta, akhirnya kau datang juga. Soekarno, maaf membuat kalian lama menunggu. Tidak apa-apa, kau datang 5 menit sebelum acara dimulai.
Baiklah, kalau begitu kita langsung baca proklamasinya. Mari. Sesuai dengan acara yang telah ditetapkan di bulan puasa tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini dia kata sambutan dari Bapak Suwiryo selaku Wakil Wali Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kata sambutan saya untuk Bung Karno dan Bung Hatta karena yang bersusah payah sampai sejauh ini. Dan ucapan terima kasih kepada para pemuda yang berantusias untuk segera merdeka. Dan terima kasih kepada kalian semua, rakyat Indonesia, merdeka! Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak kemerdekaan negara Indonesia. Setelah selesai upacara, Sayuti Melik membuang naskah asli yang merupakan konsep awal. Namun, insting wartawan seorang Bahanuddin Muhammad Diyah tergerak. Dia memungutnya lalu mengamankan dalam sakunya. Mengapa kau membuang naskah proklamasi yang asli ini, saya kembali? Aku pikir sudah ada pengganti naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Ini adalah sejarah, maka aku akan menyimpannya. Baiklah, aku percayakan kepadamu. Dan akhirnya, Indonesia merdeka. Usai upacara, mereka meninggalkan tempat bersejarah itu. Dengan demikian, selesailah upacara singkat yang berlangsung selama sekitar 1 jam.